Adik-adik yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mengimani dengan iman bahwa kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Hai anak-anak, selamat pagi. Selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini Leslie mengajak salah satu anak sekolah minggu. Anak-anak tahu nggak siapa itu? Oh, ada yang jawab loh, berarti kenal. Tapi Leslie mau tanya lagi, bener nggak ya namanya itu disebutkan namanya itu adalah Evan. Apa? Evan. Betul, anak-anak hebat ya, kenal sama temennya. Evan hari ini akan bersama Leslie untuk mengajak anak-anak memuji Tuhan bersama-sama. Evan, tolong kasih semangat untuk anak-anak di rumah. Yuk kasih semangat. Ayo semangat. Yeah, kayak gitu ya. Kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Yuk kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah. Hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin supaya kami siap untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan buat segala kasih Tuhan yang besar. Dan biarlah kami boleh senantiasa mempersembahkan satu pujian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang pernah menaik perahu lewat sungai? Ada yang pernah? Kalau Evan pernah? Pernah. Wah, seneng gak? Senang. Kalau Evan juga pernah naik kapal yang besar lewat laut? Pernah? Pernah. Oh, juga pernah. Gimana rasanya, takut? Senang? Biasa aja. Oke, anak-anak, kalau kita melihat kebesaran ciptaan Tuhan, yaitu sungai, laut, ya, dan juga air terjun, itu semua menunjukkan kehebatan Tuhan. Dia mengatur alam semesta ini. Air itu tidak ada habisnya, sehingga kita juga bisa gunakan ya Van ya, untuk kebutuhan manusia. Betul ya? Nah, yuk kita semua memuji Sang Pencipta kita yang hebat itu. Kita mau pujikan I've got peace like a river. Kita lakukan ini sambil gerak-gerak sedikit ya, supaya kita bisa semangat untuk memuji Tuhan. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Wah, anak-anak hebat ya, kita bisa nyanyikan lagu ini dengan lebih cepat ya. Anak-anak bisa? Yuk semua kita nyanyikan lagu ini dengan tempo yang lebih cepat. Bisa ya? Yuk. I've got
peace. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain in my soul. One more time. I've got joy. I've got joy like a fountain in my soul. Evan, kita bersyukur ya punya Tuhan yang kasihnya sangat besar. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak pernah lihat sebuah lukisan? Ya, lukisan itu melihatkan pemandangan alam yang sangat bagus. Itu semua hanya lukisan. Tapi siapa yang membuat semuanya itu? Tuhan. Tuhan, betul ya. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Itu semua diberikan kepada manusia supaya manusia bisa mensyukuri dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, oke. Kita akan memuji pujian dari KPPK, Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, kan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kita pujikan lagu ini ya dengan lebih sungguh-sungguh sehingga anak-anak boleh menghayati lagu ini. Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah, kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Hai adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Wah, gimana? Sehat? Semangat? Ceria? Gembira? Wah, puji Tuhan. Nah, adik-adik,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan izinkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami, supaya kami juga boleh dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan tenang, dan kami juga boleh dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Laser Edward mau membawakan firman Tuhan tentang Allah memberikan anak-anak kepada Adam dan Hawa. Terdapat di dalam Kejadian pasal 4 sampai pasal yang ke-5. Nah adik-adik, sebelumnya Laser Edward mau diskusi sama kalian nih. Adik-adik pernah gak sih baca cerita, berita begitu tentang mencuri? Pernah ada kasus-kasus mencuri? Pernah dibaca belum ceritanya? Pasti banyak ya. Ada maling yang ketangkep lah, ada maling yang kepergok lah, dan lain sebagainya. Pernah ya? Menurut adik-adik, mencuri itu dosa nggak? Dosa atau enggak? Dosa adik-adik ya. Wah, gimana adik-adik ketika kalian tahu bahwa mencuri itu dosa dan melawan perintah Tuhan? Apakah kalian mau melakukannya? Enggak ya? Wah, jangan ya. Kita tidak boleh mencuri karena itu sangat merugikan orang lain adik-adik. Nah, terus tentang kasus yang kedua, kasus pembunuhan adik-adik. Wah, baru-baru ini sangat ramai ya tentang kasus-kasus pembunuhan. Adik-adik, kira-kira kasus pembunuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Enggak ya? Pasti enggak. Karena di dalam 10 perintah Allah itu jelas ya, jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, bahwa mencuri sama membunuh itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan adik-adik. Karena di dalam Alkitab pun itu dilarang. Tuhan sangat benci kejahatan, Tuhan sangat benci dosa. Makanya Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan itu kerjaannya mencuri. Anak-anak Tuhan itu sukanya membunuh. Wah gawat ya. Membunuh bukan hanya membunuh fisik ya, tetapi juga membunuh mental. Wah itu gawat sekali adik-adik. Wah jangan ya. Kita tidak boleh membunuh baik secara fisik maupun mental. Membunuh mental gimana? Wah kita hina dia, teman kita hina, kita ejek, dan kita lakukan hal yang tidak baik bagi teman-teman kita. Itu namanya membunuh secara mental. Kita nggak boleh melakukan itu ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mau menjadi terang bagi teman-teman kita. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan mau belajar mengenai hal-hal yang pertama di dalam kitab Kejadian. Ada hal-hal yang mau kita pelajari dari kitab Kejadian. Dan kita mau mempelajari orang-orang yang bergumul melawan godaan dosa. Nah adik-adik sudah tahu kan ceritanya Adam dan Hawa. Jadi kalau dalam metanarasi Alkitab, nah adik-adik yang ikut GDG pasti tahu ya metanarasi Alkitab. Dari penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatunya begitu sangat amat baik. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa pada waktu itu mereka jatuh ke dalam dosa. Pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Dan mereka mendapatkan kutuk daripada Tuhan karena perbuatan dosa mereka ya. Termasuk ular juga mendapatkan kutuk daripada Tuhan. Tetapi adik-adik, di tengah-tengah amarah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan bagi Adam dan Hawa. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak kasih karunia Tuhan bagi Adam dan Hawa apa? Yaitu mereka dikaruniai anak. Yaitu siapa? Kain dan Habel. Nah, Laser Edward mau dengar dulu nih. Apakah adik-adik pernah mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel? Pernah mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel? Pernah? Ada yang belum pernah atau sudah pernah? Sudah? Wah, hebat sekali ya. Cerita Kain dan Habel kalian sudah pernah dengar. Gimana tuh kisahnya? Jadi pada suatu hari Kain dan Habel itu mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan.
Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah dan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Jadi adik-adik, pada saat itu Kain mempersembahkan korban persembahan, Habel juga memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Tetapi adik-adik sudah tahu kan siapa yang persembahannya diindahkan oleh Tuhan? Yaitu adalah Habel, ya, bukan Kain ya. Ayo, jangan sampai salah ya. Korban persembahannya yang diindahkan oleh Tuhan adalah korban persembahan Habel. Nah, karena hal itu Kain menjadi sangat panas, mukanya muram, dia kesel, dia benci sekali kepada adiknya. Kenapa? Karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain enggak diterima oleh Tuhan. Wah, Kain cemberut dia ya. Dia sangat tidak suka dengan Habel adiknya. Ia benci sekali dengan adiknya. Karena apa? Persembahannya Habel diterima oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menasihati Kain, yuk jangan melakukan kejahatan. Kamu harus tetap melakukan hal yang baik. Kamu juga tidak pantas marah kepada Tuhan. Iya dong, karena apa? Karena Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan itu Maha Kuasa, pemilik segalanya. Jadi segala sesuatunya suka-sukanya Tuhan. Tetapi Kain tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Kain merencanakan pembunuhan terhadap adiknya Habel. Nah adik-adik, pada waktu itu Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Jadi setelah persembahannya Habel ini diterima oleh Tuhan, Kain merencanakan pembunuhan kepada Habel. Kain mengajak Habel pergi ke padang. Wah, adik-adik, dipikir Habel mungkin ya, wah ini kakakku kayaknya mengajak aku jalan-jalan. Siapa di sini yang senang jalan-jalan? Senang ya jalan-jalan ya? Wah ya pasti enak ya kita jalan-jalan. Tetapi ini ternyata pada saat mereka sampai di padang, Kain memukul Habel dan membunuh Habel. Waduh adik-adik, Habel dibunuh, Habel dipukul oleh Kain. Wah, Kain melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Wah ini adik-adik ya, dosa beranak dosa. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dilakukan juga oleh Kain, yaitu dia melakukan dosa. Wah, makanya sangat bahaya kalau kita melakukan dosa. Ada dampaknya adik-adik. Jadi Kain memukul Habel, Kain membunuh Habel. Nah, tiba-tiba adik-adik, pada waktu itu Tuhan mencari Habel. Terus Tuhan tanya ke Kain, Kain, Habel ada di mana? Terus Kain pura-pura nggak tahu tentang keberadaan Habel. Memangnya aku penjaga adikku Habel. Wah adik-adik, kira-kira Tuhan bisa dibohongi nggak ya? Tuhan bisa ditipu nggak ya? Nggak bisa adik-adik. Ketika Kain memukul Habel, Tuhan itu hadir. Tuhan maha hadir adik-adik. Jadi hati-hati kalau melakukan dosa ya. Karena Tuhan maha hadir. Tuhan hadir di samping kita adik-adik. Tuhan nggak bisa ditipu. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Wah, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Kain diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan marah kepada Kain. Apa yang telah engkau lakukan kepada Habel? Darahnya berteriak memanggil aku. Wah gawat ya adik-adik ya. Apa yang dilakukan oleh Kain itu sangat tidak terpuji. Akhirnya adik-adik, Tuhan mengutuk Kain dan menghalau Kain dari tempat tinggalnya untuk pergi ke suatu tempat. Jadi hukuman daripada Tuhan kepada Kain adalah Kain pergi, tinggalkan tempat asalnya. Kain pergi, dia diusir oleh Tuhan. Sama seperti waktu Adam dan Hawa ya, karena melakukan dosa diusir oleh Tuhan. Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod. Di tengah-tengah amarah Tuhan kepada Kain, Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada Kain. Wah, adik-adik, Tuhan sungguh sangat hebat. Hebatnya kenapa? Dia punya kasih yang tak terhingga. Adam dan Hawa sudah berdosa. Kain sudah berdosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan masih menolong Kain. Tuhan masih memelihara Kain adik-adik. Nah, jadi adik-adik, apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Pertama, kita
kita tidak mau menjadi seperti Kain, yaitu memiliki sikap iri hati. Ya, adik-adik ya, kita tidak boleh memiliki sikap iri hati. Dan kita tidak boleh melakukan dosa, karena dosa merusak segala sesuatunya. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, adik-adik. Akibat dosa, orang kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu menggambarkan bahwa kita jauh daripada Allah karena dosa yang telah kita lakukan. Maka poinnya adik-adik bukan lagi karena Kainnya iri hati, tetapi poinnya adalah kita tidak boleh melakukan dosa. Jangan lagi melakukan dosa. Stop. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak kudus. Karena Tuhan kita kudus, maka kita pun kudus, adik-adik. Kedua, kita mempelajari akan kasih karunia Allah yang selalu ada bagi anak-anaknya. Walaupun kadang anak-anaknya itu suka nggak taat sama Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan tetap mengasihi Kain. Tuhan tetap mengasihi Adam dan Hawa. Tetapi jangan sampai kita buat dosa terus. Oh iya, karena Tuhan masih mengasihi aku. Buat dosa ya gampang lah. Buat lagi lah, nanti Tuhan pasti mengasihi aku lagi. Wah jangan ya. Jangan adik-adik. Ingat, dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat hafalan kita di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 15a dikatakan, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Kita anak-anak Tuhan, mari kita melakukan apa yang benar. Apa yang kudus, apa yang suci, dan apa yang berkenan bagi kehidupan kita, dan apa yang berkenan bagi Tuhan. Itu yang paling terutama dan utama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak melakukan dosa, supaya kami tetap terus hidup untuk taat kepada perintah Tuhan, dan kami menyadari adanya anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Tanpa anugerah-Mu maka kami pasti akan masuk dalam kerajaan neraka. Tapi oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami manusia yang berdosa, sehingga kami boleh diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita melakukan firman Tuhan dengan segenap hatimu. Dan juga saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat anak-anak transfer ke rekening gereja atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita akan mau selesai. Mari adik-adik kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Dan sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, ada satu pesan lagi dari Lause. Ya, kita semua mau berkumpul di rumah Tuhan. Jadi, anak-anak diajak semua untuk beribadah secara onsite. Datang ke sekolah minggu Gloria Pacar. Hari Minggu, jam berapa, Van? 9. Jam 9 pagi. Lause dan teman-teman kalian sangat menunggu kehadiran kalian, supaya kita sama-sama beribadah bersama-sama lagi ya, Van ya. Oke, tak terasa waktu sudah menunjukkan selesainya ibadah sekolah minggu. Anak-anak bisa membagikan juga link YouTube ibadah sekolah minggu ini kepada siapa, Van? Teman-teman dan saudara. Teman-teman dan saudara ya, semua yang belum beribadah. Nah, mereka bisa anak-anak infokan ya, ada YouTube sekolah minggu. Oke, sampai jumpa lagi
kepada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.